Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Muhammad Nabil Noviano ingin menyampaikan hasil kerja saya yaitu dalam proyek flowchart. Jadi sebelum itu saya ingin menjelaskan secara singkat apa itu flowchart. Flowchart itu adalah gambaran untuk menunjukkan alur atau langkah-langkah dari sebuah proses. Jadi kita di sini tuh kayak menjelaskan bagaimana suatu berjalan dari awal sampai akhir. Nah, kayak bagaimana komputer itu memproses suatu data dari yang awalnya seperti biasa menjadi yang jadi. Untuk lebih lanjutnya, kita akan masuk ke contoh soal. Nah, yang pertama, seorang arsitek sedang merancang sebuah gedung berbentuk tabung. Untuk memperkirakan kebutuhan material, ia ingin membuat program sederhana yang dapat menghitung volume tabung berdasarkan ukuran jari di tinggi tabung. Program tersebut harus meminta input nilai dari jari dan tabung dan tinggi tabung. Kemudian memproses perhitungan volume dengan rumus P kali R kali R kali T. Dan itu program menampilkan hasil volume tabung. Kemudian terdapat kondisi berupa konfirmasi pengguna ingin menyelesaikan program atau tidak. Jika iya, maka program akan berhenti dan selesai. Dan jika tidak, maka program akan kembali ke langkah input dari jari dan tabung. Nah, di sini yang pertama dia start. Terus kita deklarasikan dulu volumenya awalnya 0 karena volume itu adalah yang kita hitung. Terus P-nya 3,14. Nah, selanjutnya kita menyuruh pengguna untuk memasukkan nilai R dan T atau nilai jari-jari dan nilai tinggi. Kemudian program akan menghitung volume adalah P kali R kali R kali T. Kemudian akan muncul output hasil volume. Terus program akan meminta untuk pengguna menjawab ingin menghitung lagi atau tidak. Jika iya, maka kembali akan ke input nilai jari-jari dan nilai tinggi. Dan jika tidak, maka program akan otomatis selesai. Selanjutnya ada contoh lain, yaitu sebuah sekolah digital ingin membuat sistem penilaian prestasi siswa. Penilaian ini terdiri dari tiga komponen, yaitu nilai akademik, nilai kedisiplinan, dan nilai keaktifan ekstrakurikuler. Nilai akademik memiliki bobot 60%, kedisiplinan 20%, dan ekstrakurikuler 20%. Setelah nilai akhir dihitung, sistem harus menentukan predikat siswa dengan penentuan jika nilai akhir 20 ke atas, maka predikat sangat baik. Jika nilai antara 75 sampai 89 mendapat predikat baik, jika nilainya antara 60 sampai 70 mendapat predikat cukup, dan jika kurang dari 60 mendapat predikat kurang. Nah, di sini yang pertama start. Terus kita deklarasikan dulu nilai akhirnya adalah 0. Lalu kita meminta pengguna untuk memasukkan nilai NA atau nilai akademik, nilai kedisiplinan, dan nilai ekstrakurikuler. Kemudian program akan menghitung nilai akhir adalah nilai akademik dikali 60/100 atau 60% ditambah nilai kedisiplinan dikali 20/100 ditambah nilai ekstrakurikuler dikali 20/100. Lalu akan muncul hasil akhir. Jika hasil akhirnya itu lebih besar atau sama dengan 90, maka akan mendapat predikat sangat baik. Dan jika salah, maka program akan melanjutkan jika nilai akhirnya lebih besar atau sama dengan 75, namun di bawah 90, maka akan mendapat predikat baik. Namun jika salah, program akan melanjutkan lagi ke program berikutnya, yaitu jika nilai akhirnya lebih besar atau sama dengan dari 60, lebih besar atau sama dengan 60 atau lebih kecil dan lebih kecil dari 75, maka program akan memunculkan keterangan cukup baik. Namun dan jika salah, nilai akhir otomatis akan 60 ke bawah dan program memunculkan keterangan kurang. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal yang terakhir. Itu contoh soal sistem parkir otomatis di mall. Sebuah mall modern memiliki sistem parkir otomatis yang menghitung biaya berdasarkan lama parkir kendaraan. Aturan yang berlaku adalah biaya parkir 5.000 untuk 2 jam pertama, kemudian 2 jam 2.000 untuk setiap jam berikutnya. Jika biaya parkir melebihi 20.000, maka pelanggan akan mendapat diskon 10% dari total biaya.
Nah, jadi yang pertama kita mulai di start, lalu kita deklarasikan dulu. Diskon adalah 0,1 atau 10%. Lalu durasi parkir dalam 0 dan bayar dalam 0. Kemudian kita masukkan minta pengguna untuk memasukkan durasi parkir. Jika durasi parkirnya lebih kecil atau sama dengan 2, maka otomatis akan bayar 5.000 dan program akan selesai. Namun jika durasi parkirnya lebih atau tidak sesuai dengan program, maka akan melanjutkan bayar bayar sama dengan 5.000 ditambah durasi parkir min 2 dikali 2.000. Lalu jika hasil bayar ada lebih besar atau sama dengan 20.000, akan mendapat diskon 10%. Jadi bayar sama dengan bayar dikurangi biaya kali 10%. Namun jika tidak bayar, otomatis akan menampilkan harga total dan program akan selesai. Begitu juga yang setelah mendapat diskon, bayar otomatis akan menampilkan harga dan program akan selesai. Jadi itu adalah proyek saya tentang flowchart. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.